lah, fi karamati man taba ilallah, yaitu tentang kemuliaan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, artinya taubat itu kalau kita ucapkan aku taubat, ya, itu, apakah itu? Nah belum lah. Artinya kalau kata guru kita adalah ciri bahwasanya orang itu taubatnya siddiq, benar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti taubat itu tidak terima, diterima. Cuma yang dikatakan taubat dan nasuha betul-betul lah, itu cirinya apa? Orang itu diberi Allah Ta'ala pangkat kasyaf lah. Tapi kasaf hissi aja lah. Artinya diberikan Allah Ta'ala melihat sesuatu yang orang lain itu kada tahu. Tapi apakah orang itu sudah wasil? Belum lagi. Ibarat anak itu mulai nurut, lalu diberikan orang tuanya itu mainan supaya tetap nurut. Tapi apakah mainan itu lalu mau lainnya lupa? Nah, tidak. Nah, makanya dikatakan wabalunahum balaan hasanah. Artinya diberi Allah Ta'ala ketika dia sudah mulai masuk pintu taubat, masuk sudah pintu sudahlah. Nah, itu apakah lepas daripada ujian? Tambah besar ujiannya. Tambah besar. Kadang-kadang orang lah dulu waktunya belum taubat, nyaman hidupnya. Ketika sudah taubat, tambah sakit. Nah, di sini ujiannya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kata Allah, Nabi, apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, itu diberi bala musibah. Kalau bahasa kita itu terus menerus lah. Karena Nabi sendiri asadun nasi balan al-anbiya, paling dahsyat bala musibah itu Nabi, kemudian para aulia, tsummal amsal, kemudian orang-orang soleh. Bukan berarti orang itu soleh lalu kada dapat bala musibah, makinnya lah. Kada sing ampihan. Sakit perut sembuh, sakit perut, sakit gigi pulang, sakit gigi sembuh, sakit ini pulang. Tak ada sing putusan. Nah, cuma bedanya dengan orang-orang biasa, kalau orang biasa itu suratus syakwah, sakit sedikit menyumpah lah, sakit gigi sedikit dasar bongol banget, nah, lalu menyalahkan makanan gara-gara makan ini bang, jadi aku nih jadi nah beheraan. Nah, artinya kalau orang itu melihat bahwasanya ini memang datangnya dari Allah Ta'ala. Nah, jadi taubatlah, awal-awal orang itu taubatnya terima Allah Ta'ala, itu paling sedikit kasyaf lah. Tapi kada boleh berhenti situ terus. Nah, itu ujian lah. Nah, jadi ini kemuliaan orang yang taubat kepada Allah Ta'ala itu apa yang diberikan Allah Ta'ala dengan ciri taubat tadi. Dihikayatkan annahu kana fi bani Israil rajul mubtala bizina. Falamma faragha minaz zina ja'ila al-bahri taksila fatamanna qabla ayatiza zinan akhar. Dulu di Bani Israel itu ada seorang laki-laki mubtala, artinya diberi Allah Ta'ala bala musibah dalam dirinya itu ketujuh berzina. Bukan berbuat zina, ketujuh. Lah, kalau bahasa kita itu mubtala itu, bahasa kita itu hobi. Lah, jadi hobi. Nah, lalu ketika dia selesai berbuat zina, ke laut, hendak mandi. Fatamanna, sebelum mandi, inya pikir aku hendak berzina pulang. Nah, ini namanya sudah hobinya lah. Belum mandi lagi hendak pulang. Nah, fatakallamahum, lalu air itu diberi Allah Ta'ala diberi izin untuk berbicara. Nah, ya kenapa? Maka air bisa bicara. Di dalam Maulid tadi dikatakan apa? Apa namanya? Artinya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Al-afil wal ma'il wal jamid wal ar, yang bertasbih kepada Allah Ta'ala itu semua, baik yang bernapas, yang tidak bernapas, yang jamadat itu bertasbih lah. Nah, makanya dulu lah di daerah Amunte itu ada ya sama-sama guru berkelahi gara-gara berbeda pendapat aja. Jar seikungnya ini pohon kayu itu bertasbih lawan Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Nah, kebelujuran yang seikung kada tahu dalil. Kada tahu, yang penting kata guru bahari bertasbih ajarnya. Nah, inilah pentingnya kitab isi dalil lah. Makanya dikatakanlah dalam kitab Ta'limu Ta'lim, artinya kalau kita benar tapi kada bisi dalil itu termasuk salah juga. Harus tahu dalilnya. Yang sekong ini mengaras, tidak ada
mau pohon itu kayu-kayu itu kan bertasbih. Yang saya bilang bertasbih. Apa alasannya? Guruku mengadakan kayak itu. Dalilnya apa? Kada tahu. Nah, padahal dalam Al-Quran itu sudah jelas. Sabbaha lillahi ma fis samawat. Semua yang di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Baik itu kayu, batu, semua bertasbih. Nah, cuma kita aja kadang mendengar. Jangannya kita mendengar, hari-hari tertawa aja sorangan lah. Melihat batu tertawa. Ya yang bahari lajar. Allah irham guru dahlan guru cantung gitu lah. Jadi pernah si Dino berkisalahan kita. Guru aku jari-jari aku bahari ditegur lawan guru kumpul. Kenapa jadi ikam tertawa sorangan? Jadi banyak orang menyangka ikam tuh gila. Apa jadi guru cantung? Ulun ini bila melihat burung berkicau, yang ulun dengar tasbih. Jadi ulun tertawa asik sorangan. Oh itu guys, nah berarti itu masih agiar, masih terpandang yang disitunya lagi lah. Nah itu orang-orang lah dapat seperti itu masih ujian. Mun kita lah hanya tahu yang gaib aja, iya rasa iya sudah. Nah lalu muka praktik aja lagi, betulisan di muka rumah. Nah tukang tangguh ya. Nah, padahal itu adalah ujian lah. Yang betul-betul orang yang wasil kepada Allah Ta'ala itu, yaitu yang hatinya dan pikiran semua anggota tubuhnya itu kada bisa lepas lagi dari ingat kepada Allah. Itu yang paling nyaman lah. Maka itu yang kita disuruh lah. Supaya apa? Supaya ketika ruh kita lepas dengan jasad itu kada sakit hati lagi. Itu yang dicari. Nah waktunya kapan? Ya saat ini, mulai sekarang dilatih. Jangan kenakin mun sudah aku garing, mun sudah garing. Pun kada sempat garing langsung mati kayak apa. Nah jadi perlunya itu dilatih lah. Makanya banyak berzikir lah. Karena sudah diajarlah Asmaul Husna itu banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Itu kalau guru ajar Abu Yabara di mamang di muntung kita. Bahasanya itu dijadikan makanan hari-hari lah. Jalan kah bacaan aja lah. Kada usah megadu orang lah, makan bahan orang-orang yang kada paham barilah. Allah irham guru seman itu bila berjalan itu muntung sidin tuh nah kulimit. Banyak di apa itu jalan bila menglimpit. Oh di apa? Final kimot muntung sidin ya. Ini kada paham. Bahwasanya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati. Itu yang suruh lah. Kenapa? Karena itu termasuk orang yang ulil albab, orang yang berakal sehat lah. Nah, jadi air tadi berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya miskin hada qabihun minal hajari, fa kaifa minal bashar? Fa kaifa minal bashar? Ya miskin wahai orang, masker miskin ya wahai orang kasihan ya. Ini lebih jelek daripada batu. Anak dibandingkan dengan manusia, apalagi batu aja lebih bagus daripada orang ini. Amma tastahiyya miskin qabla an taghsila min wahidin tataman akhar. Apa engkau tidak malu wahai orang yang miskin? Miskin ini kasihan lah. Kalau bahasa bukan miskin kada berduit kada lah. Kalau bahasa Arab miskin itu kasihan. Sebelum engkau mandi, engkau hendak bercita-cita hendak berbuat zina lagi. Wa khafa min dzalika wa dakhala al-jibal. Habis mendengar melihat kejadian air bisa berbicara tadi, menyumpahinya, ada rasa takut dalam hatinya. Naik ke atas gunung, menyesal atas apa yang diperbuatnya tadi selama hidupnya banyak berbuat zina. Lalu beribadah kepada Allah Ta'ala bersama orang-orang yang ahli ibadah di gunung-gunung tadi. Nah, kalau bahari kan di daerah Libanon itulah banyak di gunung-gunung tuh banyak ahli ibadah di situ. Spesial ibadah aja. Wah ini banyak juga di gunung yang kayak itu. Tapi mencari buntut togel. Gunung Kawi. Sekalinya dicarinya wangsit. Nah kalau orang bahari beribadah karena alim dulu sudah. Nah lalu beribadah. Faja'u yauman ila dalikal bahr. Lalu orang-orang yang ahli ibadah ini, nah datang ke laut lah, hendak mandi. Yang ahli ibadah. Walamnya timam dalikat taib. Tapi yang laki-laki yang taubat yang ketujuh berzina dulu itu tidak ikut ke laut. Wa tadara bi anna hunaka min mayyataliu ala dambihi fastahya. Kenapa? Karena inya malu. Karena laut itu yang pernah menegur inya waktu berbuat zina tadi. Lah, jadi dia bahasanya tuh subhan.
Falamma ja'al ubbadu ila sahil takallamahumul maha. Ketika ahli ibadah semuanya datang ke laut itu, air itu berbicara. Aina sahibakum? Di mana teman kalian? Di mana teman kalian yang satunya yang tidak ikut ke sini? Qalu, kata orang ahli ibadah tadi, lam yakhruj ma'ana istihya'an mimman tala'a alaihi dambuh. Alaihi dambih. Nah, inya tidak mau ikut. Kenapa? Karena malu dengan orang yang tahu dengan dosanya. Faqala lahum, kata air tadi mengatakan, lakin qulu lahu, katakan pada orang tadi, ya'ti lahuna wa ya'budullaha bijanibih. Ayo sudah, datang aja ke sini, beribadah di sini aja, kada perlu di gunung, kata air. Di samping sini. Faja'a wa abadullah innal bari hatta mat. Lalunya datang ke situ beribadah kepada Allah Ta'ala di samping laut tadi sampai inya meninggal dunia. Wa dufina hunak, dan dikubur di samping pantai itu. Fanabatat ala qabri sab'ah jan, lalu tumbuh di atas kuburan itu 7 macam pohon lah. Minas sunwir fi sunwin wahidan lam takun tambutu. Artinya batangnya satu tapi ke atasnya 7 macam. Itu kemuliaan orang yang diberikan Allah Ta'ala dengan taubat tadi lah. Tapi taubatnya bujur-bujur lah. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa balasannya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Pertama, dosa diampuni. Wa yudkhilakum jannat, dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau guru kita menjelaskan baharilah, artinya diberi surga Allah Ta'ala di dunia sebelum surga di akhirat. Apa surga di dunia? Yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada pernah merasa gom, sedih kada lagi, duka cita kada lagi. Kenapa? Karena diberi kesenangan dalam hatinya. Nah, jadi itu fadilah, keramat daripada orang yang taubat kepada Allah Ta'ala. Aku tiap yang penting jangan diulangi lagi kawan tadi. Nah, yang penting karena apa? Allah Ta'ala itu sifatnya Ghafurur Rahim. Yang penting kita mau aja datang kepada Allah Ta'ala, baca istighfar, minta ampun. Nah, jangan mengatakan, oh, rasanya kena-kena aja kamu taubatnya. Sekalian aja. Nah, janganlah. Nah, artinya jangan menunda kebaikan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, kemudian hikayat yang ke